Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yushrikuna huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, berkat inayah dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bernafas, kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita, pembahasan sangat penting, pembahasan tentang ketuhanan, pembahasan prinsip, pembahasan yang bisa memberikan makna hidup kepada seseorang. Dan alhamdulillah kita sudah sampai kepada sifat Tuhan, dan kita sampai pembahasan metodologi mengenal sifat Tuhan. Pada pertemuan sebelumnya kita sempat membahas, menyinggung tentang metode yang pertama, yaitu metode rasional, al-manhaj al-aqli. Dan kita sempat menjelaskan komentar atau penjelasan daripada Syekh Nasiruddin At-Tusi. Dan kali ini kita ingin meneruskan, menyempurnakan komentar beliau sehingga kita faham bagaimana kita mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalur akal. Setelah beliau menyebutkan bahwa dengan kita mengenal bahwa Tuhan adalah wajibul wujud, maka kita bisa mengenal bahwa Tuhan adalah zat yang simpel, zat yang sederhana, artinya zat yang tidak memiliki komponen. Sederhana di sini maksudnya adalah basit, tidak memiliki komponen. Dengan semua jenisnya, karena dalam kajian falsafah atau kajian teologi banyak jenis daripada tarkib, susunan. Ada susunan rasional, ada susunan khariji. Artinya apa? Bahwa seseorang atau sesuatu itu tersusun daripada komponen-komponen realitas. Itu maksud daripada tarkib khariji, susunan realitas. Contohnya bahwa manusia ini tersusun daripada kepala, tangan, mata dan sebagainya. Itu namanya tarkib khariji. Ini tidak akan mungkin ada dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kelaziman atau konsekuensi daripada keyakinan akan tarkib, susunan dalam diri Tuhan, maka melazimkan bahwa Tuhan itu tidak memiliki status Tuhan. Kan aneh ini, kontradiksi. Artinya apa? Artinya ketika Tuhan itu memiliki komponen, maka dirinya itu makhluk daripada komponen-komponen yang ada, bergantung kepada komponen yang ada. Dan ini bertolak belakang dengan apa? Dengan sifat ketuhanan, bahwa Tuhan adalah wajibul wujud. Tuhan itu maha kaya, seperti yang telah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Dan sifat-sifat lain yang bisa kita kenal dari keyakinan kita atau melewati keyakinan kita bahwa Tuhan adalah wajib wujud adalah bahwa Tuhan itu tidak mungkin bersatu dengan yang lainnya. Nafil ittihad. Tidak akan bisa
menyatu dengan yang lainnya, bergabung dengan yang lainnya untuk bisa menjadi satu kesatuan. Tadi kita katakan bahwa wajib wujud tidak memiliki komponen. Yang ini wajib wujud tidak akan mungkin menjadi komponen daripada satu sesuatu. Kenapa? Karena ketika wajib wujud itu menjadi komponen, artinya dia membutuhkan kepada komponen yang lain. Dia tidak akan bisa untuk mewujudkan satu kesatuan, mewujudkan satu susunan tanpa ada komponen yang lain. Tangan saja tidak akan bisa mewujudkan manusia tanpa ada kaki, tanpa ada kepala. Tidak akan mungkin. Semuanya komponen harus ada baru terwujud namanya manusia. Makanya ketika kita meyakini bahwa Tuhan adalah wajib wujud, maka artinya Tuhan tidak memiliki komponen dan Tuhan tidak mungkin menjadi komponen daripada satu kesatuan. Ya. Dari pemaparan Syekh Nasiruddin Tusi, kita bisa memahami bahwa kita itu bisa memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui akal. Setelah kita menjelaskan tentang al-manhaj al-aqli, metode rasional, kita beralih kepada metode yang kedua. Yaitu apa? Yaitu metode mengenal sifat-sifat Tuhan melewati jalur ciptaannya. Kalau dalam istilah teologi, al-mutala'ah fil afaqi wal anfus. Jadi kita dengan melihat ciptaan Allah, fenomena alam dan diri manusia, maka kita bisa memahami sifat yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempat kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya Rabb, al-Ghawth, al-Ghawth, khallisna minan nari ya Rabb. Bahwa ketika kita melihat manusia itu adalah makhluk yang sangat teratur, satu dengan yang lainnya itu memiliki kaitan yang erat. Bayi akan lahir kalau ada ibunya, jadi teratur alam semesta ini. Kalau ada malam, tidak mungkin ada siang. Kalau ada siang, tidak akan mungkin ada malam. Teratur. Matahari itu terbit dari timur, terbenam di barat. Teratur alam semesta ini. Dan keteraturan alam semesta menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan, pengatur alam semesta, pencipta manusia itu memiliki ilmu. Jadi dari sini kita bisa mengatakan Allah wal alimu, Allah wal qadiru. Karena mustahil zat yang lemah itu bisa menciptakan. Kan kita sudah membahas bahwa zat yang fakir dia tidak akan bisa memberi sesuatu kepada yang lainnya. Kalau Allah itu atau pencipta alam semesta itu fakir, lemah, maka mustahil akan ada suatu alam semesta yang luar biasa megahnya, luar biasa cantiknya, luar biasa eloknya. Mustahil itu. Jadi tadi ya, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berilmu, maha mampu. Dengan apa? Dengan cara melihat alam semesta. Dan pada dasarnya, para pemirsa, alam semesta adalah cermin daripada sifat-sifat penciptanya, manifestasi daripada penciptanya. Apapun yang ada di pencipta, ya, itu apa? Itu tertuahkan di ciptaannya. Makanya kalau kita ingin melihat seorang tua alim, kita melihat kepada bukunya. Bagaimana dia itu menjelaskan tentang satu konsep. Bagaimana dia menjelaskan satu ilmu. Kita melihat itu. Bahwa dia alim atau tidak alim. Dari sinilah
kita memahami bahwa metode yang kedua adalah metode yang sangat cantik, metode yang bisa digunakan oleh semua orang, berbeda dengan metode yang pertama, metode rasional mungkin agak terlalu repot, susah ya, karena membutuhkan pemikiran. Tapi kalau metode yang kedua ini metode yang mudah. Kita dengan melihat alam semesta bisa langsung memahami bahwa Allah itu alim, Allah itu qadir. Ini adalah metode yang kedua, al-mutala'atu fil afaq wal anfus lima'rifati sifatillah. Jadi dengan melihat alam semesta dan diri manusia kita bisa sampai kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian metode terakhir adalah metode al-kashfu wasyuhud. Ini adalah metode yang khusus untuk orang-orang yang menjalani sir suluk, menjalani proses untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan hatinya, bukan dengan rasional, bukan dengan pemahaman, tapi dia berusaha untuk menyatukan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk menanamkan suatu ma'rifah qalbiyah, ma'rifah hati. Ini adalah satu metode yang luar biasa, yang sangat-sangat berharga dan bernilai, tapi di sisi lain tidak bisa digunakan untuk setiap orang. Karena untuk bisa sampai kepada metode ini, ya, kita butuh mensucikan hati kita, tidak boleh berbuat maksiat. Karena ketika kita berbuat maksiat, maka hati kita tidak jernih. Lah kalau hati kita tidak jernih, maka mustahil akan mengetahui, akan sampai kepada zat yang sama sekali tidak memiliki kekurangan. Kan harus ada sinkhiyah, tanasub, harus ada kesesuaian. Kita tuh ingin mengetahui sifat-sifat zat yang tidak memiliki kekurangan, zat yang selalu berbuat baik, tapi hati kita kotor, tidak akan bisa. Tidak ada kesesuaian di sini ya. Makanya salah satu syarat untuk bisa sampai kepada ma'rifah syuhudiyah, ma'rifah hati ya, adalah kita harus mensucikan diri kita. Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kata Allah dengan cara mengatakan bahwa orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kalian atau memberikan kalian furqan. Furqan adalah satu kemampuan untuk bisa membedakan antara hak dan batil. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan manusia dengan ketakwaannya mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Begitu pula dia akan mengetahui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah satu metode yang luar biasa, tapi metode yang sulit untuk kita laksanakan. Dan ini dilaksanakan dan digunakan oleh orang-orang yang arif, orang-orang yang mereka melihat bahwa dunia tidaklah memiliki arti tanpa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mereka yang meyakini bahwa cinta mutlak hanya untuk Allah semata, mereka yang meyakini bahwa tujuan hidup yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai makhluk, sebagai manusia harus apa? Harus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah suatu metode yang sulit kita lakukan. Makanya metode yang paling mudah adalah metode yang kedua ini. Metode yang kedua itu kita mengenal Allah dari jalur makhluk-makhluknya. Ini adalah 3 metode yang bisa kita sampaikan, yang memang disampaikan oleh para ulama teolog terkait dengan pengenalan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita akan beralih kepada tema yang lain di pembahasan berikutnya, dan kita akhiri saja pembahasan
kita pada kali ini tentang metode mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pembahasan ini bisa difahami dengan baik oleh pemirsa atau pendengar dan bisa menjadi satu modal untuk bisa mengkaji ilmu ketuhanan dengan baik dan benar. Saya akhiri, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arzuqna tawfiq at-ta'ah wa bu'd al-ma'siyah wa sidq an-niyyah wa irfan al-hurmah wa akrimna bil-huda wal-istiqamah وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.